Assalamualaikum, hai everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang data regresi dan korelasi berbasis SPSS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Seli Sahrullah, NIM 210611020302 dari kelas 2B5 dengan mata kuliah Statistik Bisnis, dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Dengan submateri yang pertama aplikasi penataan data pada SPSS, yang kedua pengenalan karakteristik data, yang ketiga aplikasi ANOVA, yang keempat aplikasi pendeteksian korelasi, yang kelima aplikasi regresi sederhana dan berganda, yang keenam aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda, yang ketujuh aplikasi regresi nonlinear. Definisi regresi dan korelasi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain. Gunanya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen atau biasanya dilambangkan dengan Y, dan serangkaian variabel lain dikenal sebagai variabel independen. Korelasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. 1. Aplikasi penataan data pada SPSS. SPSS, Statistical Program for Social Science, merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulas, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. SPSS merupakan software komersial untuk lisensi berbayar. Kini, SPSS dapat dijalankan di sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, macOS, dan Linux. Apa saja pentingnya mengelola data pada SPSS? Yang pertama, kemampuan mengelola berbagai format data. 2. Tampilan informasi data lebih kompleks. 3. Informasi hasil data akurat. 4. Mampu menganalisis data berbeda dalam satu klik. Yang kelima, kemampuan menjadikan data tabel multidimensi. Submateri kedua ada pengenalan karakteristik data. Pengertian data. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Contoh data: harga sekuritas, kurs mata uang asing, angka inflasi, harga komoditas, harga saham, dan jumlah produk per hari. Karakteristik data: A. Elemen atau unsur. Serangkaian data memiliki elemen, masing-masing elemen memiliki karakteristik. B. Variabel. Variabel ada karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. C. Kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. D. Observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. 3. Aplikasi ANOVA untuk korelasi. Apa yang dimaksud dengan ANOVA? ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan data antara grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tes. Kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok berbeda. Apa kegunaannya dari ANOVA? ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F tes atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Yang keempat, aplikasi pendeteksian korelasi. Yang pertama, dalam konteks analisis, korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variabel yang juga memiliki sifat kuantitatif. Kedua, pengujian korelasi person. Digunakan untuk menguji data yang berskala interval atau rasio dan hanya digunakan untuk pengujian sederhana atau hanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel saja atau variabel X dan Y. Yang ketiga, ada korelasi person, digunakan untuk mengetahui tingkat atau keeratan hubungan secara linear antara dua variabel 185 atau dua fitur objek. Selanjutnya, besarnya hubungan ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan P untuk populasi dan R untuk sampel.
Yang kelima ada aplikasi regresi linier sederhana dan berganda. Analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan non-linier. Analisis regresi linier terdiri dari analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya, regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linier berganda mempunyai banyak variabel independen. Kriteria data regresi linier. Data harus terdiri dari dua jenis variabel, yaitu dependen dan independen. Selain itu, data berupa kuantitatif, variabel berupa kategori seperti SD, SMA, SMK, dan lain-lain. Asumsi. Setiap data diasumsikan variabel dependen terdistribusi secara normal. Selain itu, antara variabel dependen dan independen harus memiliki hubungan linier dengan observasi harus saling berbebas. Yang keenam ada aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Uji asumsi klasik multikolinearitas. Uji asumsi klasik multikolinearitas ini digunakan untuk mengukur tingkat asumsi atau keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi atau R. Multikolinearitas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 atau pendapat lain 0,50 dan 0,90. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 atau R kurang dari 0,60. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari variabel dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama disebut homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikutnya ada uji asumsi klasik normalitas. Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y pada persamaan regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Yang keempat ada uji asumsi klasik autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi, atau jika ada berarti persamaannya tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson atau DW. Yang terakhir ada aplikasi regresi nonlinier. Regresi nonlinier merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model nonlinier yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Apabila hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas X bersifat nonlinier, artinya jika data asli X dan Y dibuat scatter plot tidak mengikuti garis lurus tetapi mengikuti suatu bentuk kurva tertentu. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai data regresi dan korelasi berbasis SPSS. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, atau apapun itu. Sekian, terima kasih.